Orang berbakti pada orang tua ini ada tingkatan-tingkatan, tingkatan ringan beratnya. Kadang ada model seorang anak sudah tahu bapaknya baik, ibunya baik, tapi dia gak bisa baik kepada orang tua. Na'udzubillah. Ini model na'udzubillah ini. Ibunya baik, bapaknya baik, tapi dia gak tahu diri. Ada yang kedua adalah ibunya tidak baik, bapaknya tidak baik, tapi dia bisa baik. Oh, ini paling berat ini, tingkat tinggi. Ada semacam itu. Dan ada orang sampai suatu ketika kabarkan ada orang tuh sama ibunya dipukul masa kecilnya, tapi di Allah titipkan di hatinya adalah cinta, nggak ada dendam. Sampai dikisahkan seseorang sampai tangannya itu tidak berfungsi, seorang non muslim dia dipukul oleh orang tuanya masa kecilnya sampai tangannya itu tidak berfungsi bagian ininya, tapi ini masih utuh, jadi dia masih mendorong. Rupanya dia mendorong ibunya dengan kursi roda, ibunya yang mukuli anaknya sampai seperti ini. Tapi sang anak tidak diberi oleh Allah dendam. Dan di usia yang sangat muda dia diberi oleh Allah kesuksesan urusan dunia. Kadang biarpun ibunya jahat kayak apapun, di hatinya tidak ada dendam. Maka dia akan beruntung di dunia kalau tidak punya iman. Tapi kalau orang beriman akan sambung keberuntungan di akhirat. Ini kan kebalikannya tadi. Ini ya bapak ibunya baik, tapi nggak bisa. Wah, ini sengsaranya sengsara amat. Sehingga anak mentang-mentang. Hati-hati. Nggak usah nengok orang lain, koreksi diri Anda sendiri seperti apa. Mungkin modal sudah dikasih, ini dikasih, semuanya dikasih, ibu bapak kita baik dengan kita. Suudon terus dengan orang tua. Mengatakan orang tua karena tidak adil dan sebagainya. Nah, ini. Kenapa kakak dikasih ini, adik dikasih ini, tidak adil saya. Jangan sekali-kali mengatakan tidak adil pada orang tua. Bisa jadi orang tuamu telah membagi adil, tapi kamu tidak tahu, kan gitu ibaratnya begitu. Kita tidak tahu mungkin. Kita suudon kepada orang tua, jadi prasangka buruk kepada orang tua, sengsara itu anak. Sengsara itu anak. Kemudian ada lagi yang memang orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tua baik, anaknya baik. Dan memang mudah kalau orang tua baik, bagi seorang anak mudah berbuat baik. Yang berat adalah orang tua tidak baik, bagaimana anak bisa berbuat baik. Biarpun orang tua tidak baik, tetap kita kewajiban berbakti. Cuman cara berbakti sedikit berbeda. Mungkin orang tuanya suka marah, memukul dan sebagainya, mencaci maki. Mungkin berbakti kita tidak harus duduk dengan beliau, akan tapi kita dari jauh kebutuhannya kita pantau, kemudian keamanannya kita pantau, dengar sakit kita obati. Kan ada orang tua yang mohon maaf mungkin ada permasalahan mental dan sebagainya, kalau duduk sama anak marah tok, caci maki semuanya, maka anak minta izin, apakah boleh saya menjauh dari ibu saya? Jika itu menjadikan dia lebih baik, menjauhlah, tapi bukan menghilangkan pertolongan. Jauh tapi memantau, kirim membantu, kirim ini. Caranya berbeda. Cuman yang jelas wajib kita berbakti pada orang tua, kayak apapun dia. Oh, ibu saya, bapak saya penjudi, mabuk dan sebagainya. Gimana bakti saya? Ya tetap. Baktinya bukan berarti kita belikan khamr, minuman keras, tidak. Kita tetap berbakti. Yang bisa kita lakukan dari kebaikan kita lakukan. Menghentikan, menasihati, mengingatkan dan sebagainya. Kalau saya kasih duitnya dibelikan minuman keras, ya jangan kasih duit, kasih bahan makanan saja. Makanan yang penting hidup nyaman. Siapkan dokter, siapa ini gitu. Jadi wajib berbakti biarpun anak, bapak tidak baik. Yang jelas kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang tua, menyakiti orang tua. Kalau orang tua punya kebiasaan jelek, baktinya bukan menolong kejelekannya. Nah seperti itu. Ini harus kita hadirkan. Jangan sampai kita bermusuhan dengan orang tua. Bahkan mohon maaf kalau kita berbeda, orang tua mukul, naudzubillah, semoga tidak ada yang terjadi. Kalau orang tua mukul, mungkin kita membalas, lari, menghindar sejauh-jauhnya supaya kita tidak dipukul. Tapi setelah itu kita kembali dengan pertolongan. Jangan dendam pada orang tua sedikit pun. Jangan dendam pada orang tua. Dan kita harus yakin betul orang tua kita adalah manusia yang mungkin punya khilaf, punya emosi, mungkin kurang stabil mentalnya, segala macam, segala kemungkinan kita hadirkan pada orang tua kita di saat beliau tidak baik sama kita, agar kita bisa mudah memaafkan, agar kita mudah lapang hati. Ini di saat kita menjadi anak harus serius semacam ini. Baru nanti menjadi orang tua babnya beda. Sekarang jangan bicara tentang orang tua, anak. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.